Halo semua, dan biar kayak tech reviewer yang udah legit gitu ya, yang verified, tiap punya barang Apple bikin konten produk Apple yang dibahas sampai habis. Dan sekarang, akhirnya gue punya iPhone SE 2022 atau Gen 3 yang baru aja datang di studio kita kemarin. Dan di video kali ini gue akan share nih impresi sehari gue pakai iPhone SE 2022 di tahun 2022 dari sudut pandang pengguna Android. Apakah worth it? Nah, seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi ini dia handphonenya yang sempat bikin gue kecewa karena bentuknya gitu-gitu aja, nggak ada perbedaan dan ngerasa iPhone terburu-buru buat ngerilis handphonenya ini. Bahkan di kemarin ya, news gue aja itu gue masih roasting. Tapi setelah gue hands-on handphonenya, sebetulnya gue fine-fine aja pegang handphone ini. Malahan ya gue cukup suka. Karena sebelum gue pindah ke Android lagi, ya gue dulunya pakai iPhone 7. Anyway, sebelumnya gue mau thank you dulu nih buat Rizky Apple Store yang udah kasih kita iPhone SE 2022 ini buat kita cobain sekaligus dikomenin juga. So buat kalian tertarik juga untuk beli handphone ini ya, bisa aja cek deskripsi untuk detailnya. Dan lanjut, kita bahas dari desainnya dulu. Dan jujur aja desainnya sekarang sebenarnya nggak ada yang spesial, sama semua daripada generasi sebelumnya. Dan kalau kalian nanya perbedaannya dari SE Gen 2 itu apa? Ya kalau perbedaannya ke yang 2022 sekarang paling dari bagian kaca depan dan juga belakangnya sudah menggunakan kaca yang dipakai pada iPhone 13. Yang mana kacanya sekarang lebih kuat lagi, gak gampang pecah dan gak gampang kegores. Ya semoga aja. Tapi itu lumayan sih ya. Sisanya ya sama persis, nggak ada yang berbeda. Layarnya sama 4,7 inci dan masih belum full, masih IPS juga, Retina IPS punya gitu ya. Dan tetap ada haptic feedback di bagian touch sini, terus masih pakai Touch ID, kameranya 1, terus juga ya konfigurasi masih sama, 12 megapiksel, f1.8 sama ya ada True Tone flashnya. Di bagian samping kanan ada powernya sama SIM tray-nya dan sebelah kiri ada volume rocker sama mute switch-nya. Di bagian bawah ada lighting port, speaker dan mic. Dan ini pun juga udah dual speaker ya. Warnanya masih ada 3, Midnight ya, Starlight yang warna putih dan Product Red yang warna merahnya. Bedanya yang sekarang ini udah menggunakan chipset terbarunya iPhone yaitu A15 Bionic chip, yang mana digunakan juga sama di iPhone 13. Dan juga tentunya udah ada 5G ya, jadi ini future proof feature gitu ya. Dan yang terakhir better battery life, lebih tahan lama. Dan sebetulnya gue agak bingung sih, spek setinggi ini dipakein ke handphone ini, ke SE 2022 itu buat apa gitu. Kayak handphone beginian doang loh, dari layarnya aja kecil gitu ya, buat pakai main game gue rasa udah kurang nyaman untuk kebanyakan orang. Terus juga dipakai bikin video ya masih oke sebenarnya, tapi agak susah juga kalau dipakai buat ngedit-ngedit di layar kecil ini juga. Jadinya agak useless gitu untuk major penggunaan yang pakai performance tinggi. Apalagi kalau di jaringannya udah 5G. Sebenarnya 5G oke lah, fitur proof, lu bisa tahan sampai 5 tahun ke depan. Tapi ya dikarenakan untuk saat ini ya, kita mikirin saat ini jaringan 5G itu belum luas gitu ya, masih terbatas banget. Ya untuk handphone ini gua rasa akan menjadi kayak penggunaan baterai lebih boros aja gitu. Ya untungnya untuk si handphone ini, si SE 2022 udah baterai life-nya udah bagus banget, udah lebih awet gitu. Gua aja nih baru buat pakai kasualan, buka e-commerce, sosial media, messenger gitu ya. Ini gua coba terakhir cas itu full malam ya, sampai sekarang pun ini masih sisa 25%, kelihatan nggak tuh? Ini jadi awet banget sih sampai saat ini. Ini lumayan ini juga loh gue makainya cukup rajin gitu. Ya kalau misalkan ke sektor kamera masih oke lah. iPhone otomatis ya kameranya proper, nggak banyak gimmick, depan belakang aman banget. Sekali lagi konfigurasinya yang di bagian belakang ini menggunakan 12 megapiksel f1.8 dan di bagian depannya menggunakan 7 megapiksel f2.2 dan hasilnya ya sesuai dengan speknya lah. Kombinasi chipsetnya dengan Smart SDR4 itu memberikan hasil yang bagus. Terus ada Deep Fusion, Photographic Style sama Portrait Mode. Anyway, untuk
Untuk iPhone SE yang sekarang ini ya udah nggak dapet si kepala chargernya juga. Jadi di boxnya cuma bakalan dapet si handphone sama kabel charger Type-C to Lightning ya. So keep in mind ketika lo beli handphone ini jangan lupa juga untuk beli chargernya yang pakai Type-C. Atau nggak kalau lo punya charger yang pakai Type-C juga silahkan pakai aja, masih bisa. Dan disclaimer juga, video ini bukan full review ya, lebih ke impresi dan juga gue pengen komentar soal handphone ini dari handphonenya dan juga ya vibes tentang handphone ini. Tapi kalau kalian tertarik buat gue review full si handphone ini, coba aja komen atau ada bagian mana yang kalian mau bahas gitu ya buat gue bahas nantinya, silahkan aja ngomong di kolom komentar di bawah, oke? Dan pendapat gue untuk handphonenya sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya, sekali lagi ini aman banget buat gue, cuman memang kecil aja layarnya. Tapi setelah gue pakai ya udah gitu, gue nggak ada masalah karena ya jujur aja gue lebih suka sama handphone yang layar kecil gitu. Cuma dari hal singkat ini gue bisa pastiin kalau si iPhone SE 2022 ini sangat jelas bukan untuk pengguna iPhone sebelumnya. Nggak kayak lu dulu pakai iPhone 10 contohnya, terus mau upgrade dan karena lu cari yang budget gitu ya, lu ambil ini. Ini bukan banget itu, salah gitu. Bahkan itu jadi pilihan terburuk kalian. Tapi lebih tepatnya ini lebih cocok buat orang yang pengen cobain performa terbaiknya iPhone ya dari device sebelumnya, yaitu si Android. Dengan tentunya ngincer barang baru harga lebih terjangkau gitu. Ya sebenarnya lu bisa aja sih punya pilihan iPhone 11 atau iPhone 12 sih. Ya it's your choice. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, sebetulnya iPhone seri ini bukan handphone gagal kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya. Dan ini juga sekedar pendapat gue juga tanpa berlandaskan apapun. Dan ini sangat-sangat wajar apabila iPhone merilis seri SE atau Gen 3 dengan bentuk seperti ini. Ini wajar banget karena kalau kita lihat jeda antara SE1 ke SE2 dan SE2 ke SE yang ini, SE3 atau SE 2022, itu jaraknya cuma 2 tahun. Lebih cepat sehingga sangat jelas memang si Apple sayang gitu kalau mereka ingin mengorbankan desain iPhone mereka yang lain. Ya jelas dong, kemungkinan kecil ya, bahkan belum mungkin juga ya kalau Apple buat desain sendiri untuk seri SE gitu. Biasa pakai generasi sebelumnya doang. Dan udah jelas untuk saat ini pilihan Apple kalau rilis SE di tahun ini cuma ada dua pilihannya. Pakai shell Gen 2 atau Gen 8-nya dengan konsekuensi ngecewain usernya, atau ngorbanin desain iPhone 10 dan otomatis mengganggu penjualan iPhone X, XS, dan juga XR series. Ya karena itu masih banyak banget minatnya, jangan salah sangka. Tapi ya menurut gua seharusnya memang Apple ambil jeda aja gitu ya sama buat si rilis Gen 3-nya, jangan sekarang. Tapi gue sendiri kurang paham kenapa mereka putusin buat rilis tahun ini. Yang jadinya sekarang kan kalau lu pengen beli handphone ini tujuan utamanya cuma pengen pakai iPhone buat casual aja dan tidak memperdulikan hal lainnya. Lu gengsi nggak dapet, orang-orang nggak bakal notice kalau handphone ini handphone baru juga, ya udah gitu, biasa aja feel-nya. But once again, handphone ini bagus buat dipakai daily, terutama yang nggak peduli sama hal-hal yang gue sebutin juga tadi. Dan handphonenya juga starting di harga under 10 juta. Ya lebih startnya ya lu bisa dapetin di 8,4 juta di toko Rizky Apple Store, tempat gue dapet handphone ini. So tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari iPhone SE 2022. Ya gue minta tolong untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh referensi si iPhone ini. Atau mungkin kalau kalian pengen gue review lengkap si iPhone ini, silahkan aja komentar di bawah. Dan yang terpenting, aktifin notifikasinya dulu sama follow Instagram kita di nyan.t, dan follow IG pribadi gue di adinuntes, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.